semua, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari mata kuliah Hukum Tata Lingkungan. Tetapi sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya sendiri Nelly Panggabean dengan NPM 2060125 berdiri sebagai ketua kelompok. Selanjutnya rekan saya Anggi Simbolon dengan NPM 2060104. Selanjutnya Gideon Simbolon dengan NPM 2060137 dan Arisa Aprilia Barus dengan NPM 2060117. Fenty Murni Sari Hareva dengan NPM 206010150. Arita Mamanurun dengan NPM 2060118. Dan yang terakhir, Daniel Shihombing dengan NPM 18600-206 dengan dosen pengasuh Bapak Dr. Insinyur Martono Angusti, SA, MM, M.Hum. So, here we go. Selamat menyaksikan. Pengosongan sebuah lahan di perumahan Grand Citiam City batal dilakukan karena dinilai cacat hukum. Sebetulnya Direktur Utama PT Grand Construction City atau CGC, Ahmad Hidayat Assegaf selaku pengembangan perumahan menegur tim panitera dan jurusita dari Pengadilan Negeri Cibinong karena cacat prosedur hukum dan SOP. Karena dalam proses itu, tim pengadilan melakukan tindak sesuai dengan prosedur. Lebih uniknya lagi, dalam seangkrut PT Tijam ini, dua kubu yang berseteru memiliki proses inkrah dalam objek yang sama. Satu inkrah di Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan dan satu inkrah di PN Cibinong, September 2021. Proses eksekusi pengosongan lahan yang dilakukan pengadilan cacat prosedur karena tim pengadilan melakukan eksekusi tanpa memberitahu kepada otoritas lainnya seperti Satpol PP, Kepolisian, RT dan RW serta desa. Selain itu, PT Cibinong juga tidak mengindahkan surat dari Kapolda Metro Jaya yang meminta menangguhkan eksekusi pada lahan objek tersebut. Kapolda Metro sudah berkirim surat kepada PN Cibinong karena keterangannya berasal dari perbuatan pidana, tapi surat resmi itu pun tidak diindahkan oleh PN, entah apa yang menjadi motif mereka. Dalam persatuan kepemilikan PT Titajam sudah membeli 2 sertifikat lahan yang dikuasai oleh PT tersebut. Jika hitung-hitungan, hukum sebelumnya memiliki kekuatan hukum maksimal karena memiliki sertifikat asli lahan dan juga menguasai lahan sejak belasan tahun lalu. Pembelian sertifikat dari 2 kepengurusan PT Titajam yang sedang prosedur itu seharusnya memiliki pengadilan yang melihat objek dan produk hukumnya yang benar. Sebelumnya sesuai dengan rencana eksekusi lahan tersebut sudah jauh hari terdengar, yakni pada Maret 2020 karena persetujuan kemudian PT Titajam sudah inkrah dan tertuang dalam putusan Mahkamah Agung. Namun belakang diketahui salah satu kepengurusan PT Titajam yang bersetuju ternyata tidak melakukan pidana pemalsuan dokumen dan berujung pada ancaman pidana dan kini berstatus tersangka di Polda Metro Jaya. Humas Pengadilan Negeri Cibinong, proses sengketa lahan perusahaan GCC merupakan permasalahan hukum perdata yang kedua kubu berproses hingga tingkat kasasi dan memenangkan salah satu pihak. Dalam putusan Mahkamah Agung, Kejari Perlawanan Eksekusi telah melaksanakan proses eksekusi dilakukan dengan bertahap dan proses yang ditegur oleh penyumbang merupakan proses eksekusi yang kedua. Itu merupakan masalah dalam perdata bahwa kedua belah pihak berproses hingga tingkat kasasi dan memenangkan pihak Titajam itu. Sengketa ini beberapa bidang tetapi proses eksekusinya bertahap dan ini yang kedua. Tiap pelaksanaannya kita mereksekusi 3 bidang ke depannya karena pihak pengadilan sudah melakukan koordinasi dalam pelaksanaan eksekusi yang pertama, bahwa koordinasi itu telah dieksekusi dan melakukan rapat dengan pihak termasuk tergugat dan penggugat berkali-kali. Adapun mereka membaca atau tidak surat pemberitahuan itu, yang penting bahwa pengadilan sudah melakukan secara prosedur walaupun dikatakan sebagai cacat hukum. Saran saya kepada teman-teman sekalian, kedepannya saya berharap bagi kita semuanya harus lebih aktif lagi dalam mengikuti perkuliahan, baik dalam bertanya maupun menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen kita bagi kita seluruhnya. Dan apabila melakukan Zoom meeting, alangkah baiknya kita mengaktifkan kamera kita. Dan apabila teman-teman sekalian tidak dapat mengikuti perkuliahan, alangkah baiknya memberikan keterangan tidak dapat hadir bagi dosen ataupun komting agar komting dapat membuat keterangan kehadiran teman-teman sekalian. Dan apabila dosen menerangkan, maka kita seluruhnya mendengarkan dan fokus supaya kita dapat mengerti apa yang diterangkan oleh dosen kepada kita dan mengulangi serta mempelajari kembali materi yang diberikan oleh dosen kita pada setiap harinya. Kritik dan saran dari saya untuk teman-teman sekalian, yaitu selama perkuliahan 14 kali pertemuan,
Teman-teman sekalian agar kiranya selalu memperhatikan audio saat Zoom jika Bapak dosen menjelaskan ataupun ada kelompok yang presentasi. Karena itu sangat mengganggu proses belajar dan agar tidak ada jiwa-jiwa ingin bersaing karena kita semua sama-sama ingin belajar dan menambah ilmu bukan ingin beradu kepintaran. Teman-teman mahasiswa yang memang benar-benar kesulitan dalam mencari sinyal internet dan kuota, tapi ada pula mahasiswa yang menjadikan keterbatasan sinyal sebagai dalih agar tidak mengikuti kuliah. Sebenarnya yang rugi adalah kita sendiri. Maka dari itu disarankan kepada teman-teman sekalian untuk bersyukur atas ketersediaan sinyal internet, kuota, dan kesempatan belajar. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang ingin kuliah tetapi belum mampu. Dosen menerapkan metode lecturer-centered learning selama kuliah online. Sesekali, pernah pula kita temukan dosen yang semangat mengajar sehingga situasi kuliah berasa seperti lecturer-centered learning alias pembelajaran yang hanya satu arah dan berfokus kepada dosen. Jika sudah seperti itu, seringkali sistem kuliah dosen dibawa ke kegiatan kuliah online, ceramah terus dan mahasiswa hanya mendengarkan sampai jam kuliah selesai. Adapun saran yang perlu ditempuh yaitu sebaiknya dosen memberikan ruang kepada mahasiswa untuk bisa berekspresi, berargumen, beropini, bahkan berdebat saat kuliah online berlangsung. Dan yang kedua adalah dosen kurang antusias saat kuliah online. Sejatinya kuliah online itu cukup berbeda dengan kuliah tatap muka di kampus. Karena pertemuan berlangsung secara daring, tidak jarang ditemukan dosen kurang antusias dan kurang semangat mengikuti perkuliahan. Mahasiswanya semangat berdiskusi dan berdebat, tapi sang dosen malah ingin cepat-cepat berakhiri perkuliahan tanpa menyajikan kesimpulan ataupun kata-kata motivasi. Saran saya yaitu sebaiknya dosen lebih semangat dan antusias dalam menyikapi perkuliahan online. Biasanya mahasiswa itu sangat menyukai cerita, kesimpulan, serta motivasi inspiratif yang didasarkan atas fenomena keinginan atau pengalaman dosen. Kritik dan saran untuk diri sendiri. Kritik dan saran untuk diri sendiri selama perkuliahan yaitu masih kurang serius dalam perkuliahan, kurang memahami dan kurang memperhatikan beberapa materi pembelajaran dikarenakan kurangnya kekompakan, tetapi akan terus berusaha memperbaiki agar kedepannya lebih serius lagi di dalam perkuliahan walaupun hanya melalui online atau daring. Kritik saya agar lebih semangat lagi, lebih bertekun dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran di perkuliahan. Tidak menunda tugas-tugas yang diberikan dan lebih aktif lagi di dalam perkuliahan, serta tidak malu untuk bertanya kepada dosen dan tidak pernah bosan untuk mempelajari hal-hal yang baru.